jadi memang yakin ini tebusannya adalah harus dengan mujahadah. Tidak bisa yakin hanya dengan dengar ceramah begini. Ada beberapa kisah nyata baca di internet tentang kisah yang pernah diceritakan. Yang mau ikut pengajian, lalu bensin di motor Vespa-nya ini sudah hampir habis. Kalau beli bensin muter, berarti kebagian ilmu bisa sebagian. Tapi kalau langsung ke tempat pengajian, berarti pulangnya bisa beli. Akhirnya ikutlah pengajian. Di pengajian, kiainya sedang mengajarkan ilmu sedekah. Maka sing yakin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Semua sedekah, dia juga jadi mau sedekah, tapi uangnya buat beli bensin. Waktu itu masih 1000-an ya, bensin paling dapat 1/4 liter. Aduh, bagaimana ini? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Lebih baik sedekah. Kalau pulang dorong motor mah nggak ada masalah daripada tidak sedekah. Akhirnya masuklah sedekah. Tidak ada uang buat beli bensin. Pulang pengajian, bensin motor 200 meter dari majlis habis. Setan nipu tuh kan, gara-gara kamu sedekah jadi bensin habis. Lebih baik dapat ilmu dan bisa ngedorong motor olahraga. Baru 10 langkah ada mobil Kijang. Ini saya nggak promosi karena ceritanya gitu ya, mau Kijang, mau Vespa, mau bebek. Hei, kenapa? Ya bensinnya ente, mungkin begitu ya. Karena orang Jawa, Mas kenapa? Bensin habis, wes yang ini baiklah. Mungkin ya. Motornya simpan dulu sana, ayo saya antar ke pom bensin. Padahal nggak ada uang tuh. Akhirnya ikut ke pom bensin. Itu temennya yang punya mobil itu turun beli minuman, air minum mineral, dihabiskan minumnya lalu beli bensin 1 liter. Wes, kasih lagi. Oh ngobrol, wah enak ya, kamu mau udah kaya. Kata yang punya motor habis bensin. Kata temennya, ya enakan kamu mah sudah punya anak 3, lah aku belum punya anak. Oh gitu ya, mau tuker mana Vespa sama anak ya? Udah kamu beruntung kan, kamu udah punya mobil bagus, saya masih punya motor gini. Kamu tapi sudah punya anak 3, aku belum punya. Mau ditukar? Akhirnya sampailah ke motor. Doain ya. Setelah saya mengisi, kasih amplop. Jangan dibuka, karena aku juga nggak tahu isinya. Ini tadi dari kantor dapat bonus. Doain tuh sama istrinya supaya aku juga punya anak ya. Kasihkan. Assalamualaikum, pergi. Nangis tuh. Bensin ada, tadi sudah ada. Plus amplop. Isinya 1 juta itu amplop. Waktu itu berharga sekali. 1000 kali lipat dari uang sedekahnya. Makanya sedekah naik atuh hadirin. Dari tiap malam Jumat segitu-gitu nggak ada kenaikan. Susah naiknya. Coba keluarkan. Kalau perlu dengan kunci motornya keluarkan. Karena yakin itu meningkatnya dengan mujahadah, dengan bukti. Kalau kita udah melihat bukti, merasakan bukti, susah untuk tidak yakinnya, benar? Kita sukanya biasa-biasa aja. Segala diangkut begini. Ini pada ngasih uang, ngasih segala. Maaf, harus disembunyikan. Maksudnya tisu, Kang. Ya. Apa coba di tangan ini? Tebak. Kosong. Jadi kayak tukang sulap aja. Tapi kalau begini kan, coba apa isinya di sini kan? Apa yang ada di tangan saya ini? Jawab. Yakin? Tegang ya. Saya bukan tukang sulap. Kalau kita udah tahu, kita yakin.
Makanya hadirin, kalau mau jadi ahlul yakin itu harus mujahadah, nggak bisa enggak. Boleh ceritakan kembali tentang Adi yang namanya sama, maaf ya. Jadi seorang bapak yang sangat ingin anaknya yakin ke Allah. Adi ini SD, datang ke bapaknya hari Kamis, bapak hari Sabtu ada Dharma Wisata, saya pengen ikut, bayarnya 27.000. Ya bagus, nanti malam maghrib minta ke Allah, nanti sholat jamaah sama bapak, Allah yang menentukan. Sudah sholat maghrib, doa di bapak mau ngaminin, ya Allah saya pengen Dharma Wisata, bapak saya pelit, 27.000 aja pakai suruh sholat dulu. Adik jangan gitu doanya, langsung ya Allah saya minta duit. Tidak penting duitnya adik, yang penting kamu mau Dharma Wisata, itu minta Dharma Wisatanya, pengen ke sana, jangan ngomongin duitnya. Ya Allah udah kayak yang bapak saya ngomong aja gitu. Nanti Isya doa lagi, di malam ada tahajud, besok subuh doa lagi. Kalau kamu pengen Dharma Wisata, maka yang menentukan Allah. Pagi-paginya sebelum sekolah, di sini nih uang 27.000. Alhamdulillah Pak, tunggu dulu di, ini buat bayarin temen kamu yang belum bisa bayar. Lah saya mana Pak? Kamu mah Allah yang ngurus. Oh gitu Pak, udah nurut aja sama bapak. Ini sedekahin nama kamu ya, sekolah. Bu guru saya mau bayar. Iya di, kamu yang belum bayar nih. Tapi kata bapak saya, ini buat bayarin yang belum bayar. Emang ada bu guru? Itu juga belum bayar. Ya udah buat dia aja. Kamu mana? Kata itu dia bu guru, saya juga kagak ngerti. Kata bapak saya Allah yang ngurus. Ya tapi tetap aja di, kalau kamu nggak bayar kamu nggak ikut. Iya bu, itu iyalah, saya juga kurang ngerti. Hari Jumat lewat, Adi belum bayar, malamnya minta, pagi nggak dikasih uang. Habis sholat Adi nggak siap-siap ke sekolah, nggak mandi. Di, kamu kok nggak ke sekolah? Ya namanya belum bayar Pak. Kata guru kalau belum bayar tetap mandi, pakai baju yang rapi, pergi ke sekolah. Sambil jalan banyak zikir, pergi ke musola, bilang ke Allah habis sholat, ya Allah saya udah sampai di sekolah, lapor ke Allah. Gitu ya, pergilah, pergi aja. Sampai bingung gimana ini. Sampai di sekolah, sholat, teman-teman naik ke bisnya, udah penuh, KM turun. Adik, kamu gak ikut? Belum bayar. Oh iya ya, udah berarti kau bagian jaga sekolah. Titip ya dia. Aduh Adi sedih, termasuk yang dibayarin, dada semua. Adi sedih, pergi lagi ke musola, sholat. Ya Allah kok gini-gini amat nasib saya. Perasaan udah minta, udah tahajud ya, udah disedekahin duitnya. Keluar dari musola, ada mobil Alphard hitam berhenti. Keluarlah temannya, Ade nih namanya. Ade, kamu nggak pergi? Ah belum bayar. Kamu kenapa sini deh? Ah, saya mau pergi tapi bisnya udah pergi. Iya saya macet tadi. Tunggu di, naik aja ke ibunya, bisik-bisik. Terus kata ibunya, suruh naik sini. Adik sini naik, duduk yang enak di belakang ya. Naik aja. Bener nih bu, mau kemana? Ayo kita susul. Ketinggalan, tutup mobilnya, duduk di mobil Alphard. Mulailah keluar air mata Adi. Benar kata bapakku, pergi itu bukan karena uang, karena Allah mau. Kata bapak, udah bukan kata guru, bukan kata bapak, yang penting kata Allah. Kalau Allah mau pasti kejadian.
Bukan karena ada uang, gak ada uang, karena Allah mau. Nangis si Ade teh. Ade lihat, Ade kenapa kamu nangis? Baru pertama kali ya naik Alphard kata. Ada anak SD hadirin. Aduh benar kata bapak saya deh. Sampai si Ade mah gak pati ngerti ya, ada beda urusan. Sampai di rest area, berhenti dulu, berhenti. Ibunya turun, belanja makanan pagi, buat sarapan, buat bekal. Banyak makanan. Ini buat adik nih, siapin makannya di mobil tuh. Nangis lagi si adik. Apaan adik kamu nangis melulu? Itu yang bayar 27.000 cuma dapat roti 1. Saya sebanyak ini makanan, ya Allah, benar kata bapak saya. Kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Al jazaul ihsan illal ihsan. Jadi sambil makan tuh, saat yang sama bapak bilang ke ibunya. Ibunya sebetulnya protes. Pak lah si Adi kan masih kecil, ngajarin tauhid ke anak kecil, kasihan lah Pak. Kemarin tuh, nggak apa-apa Bu. Semuanya juga dilihat oleh Allah, kita nggak niat jelek. Kalau si Adi sebelum jam 9 pulang, berarti dia nggak berangkat. Tapi mudah-mudahan Allah ngasih hikmah. Tapi kalau dia jam 9 belum pulang, berarti dia berangkat. Sesuai dengan janjinya Allah. Jam 7 malam Adi pulang. Abah, benar janji Allah Bah. Bawa ketan, bawa tales, bawa singkong. Aduh, mereka pelukan, nangis, menikmati janji dan jaminan Allah. Ini keluarga tuh harusnya kayak gini, keluarga mujahadah ya. Pahit memang ya, harus nahan keinginan, menyedekahkan uang yang buat bayar. Tapi dah nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Semuanya kan dilihat oleh Allah, benar? Biar anak kecil sekalipun, Allah pasti menyaksikan. Allah juga tahu niat orang tua, nggak macam-macam. Orang tuanya ingin anaknya percaya kepada janji Allah. Gimana kalau nggak jadi pergi? Pasti Allah ngasih tahu di hatinya tuh. Mungkin dia tenang, mungkin dia dapat hikmah. Allah ngerti bagaimana akal anak segede gitu menjangkau. Allah Maha tahu, karena anak itu kan ciptaan Allah. Tingkatan akal apapun dari setiap makhluk, ya Allah yang menciptakan. Yang penting niatnya apa nih Bapak? Niatnya ingin anak ini yakin bahwa yang menentukan tuh Allah, bukan kata orang, kata ini, kata itu. Orang boleh ngomong apa saja, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menetapkan. Kata dokter kamu akan meninggal 2 bulan lagi. Ya dengar saja. Mungkin ilmu yang sampai ke dokter begitu. Tapi kan yang nyambut nyawa Allah. Kata orang kamu nggak akan dapat jodoh. Wajah kayak gitu mah nggak ada yang mau. Tahu-tahu dia yang mau, ya nggak? Atau apa susahnya oleh Allah dibalikin? Saya nggak mau sama kamu. Ngeludah makin ngepek ya. Kan Allah ngelihat dia ngeludah kayak gitu. Apa susahnya membuat yang tadinya sebel jadi senang? Kan semua hati dalam genggaman Allah. Makanya dunia ini adalah dunia mujahadah, bukan dunia leha-leha. Kalau ingin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 2 hal yang tadi disampaikan kisah nyata itu, oh di haji juga ada. Kemarin pas saya cerita tentang Adi ini Pak, ada yang nangis berdua. Rupanya dia juga sama. Bedanya dia mah masalah tentang haji. Udah uangnya keluar, tabungannya disedekahkan. Gimana kalau gitu? Ya nggak apa-apa. Kamu gak bisa berangkat, ada berangkat malah yang menentukan. Jadi kemarin malah jadi ONA plus juga. Ada kemarin di tempat itu. Tidak pernah menyangka ada seorang ustadz yang baik katanya.
tulus saja ngerjain apa-apa teh tulus, tidak hitung-hitungan, bahkan tabungan dia juga habis, bahkan bekal buat hajinya juga habis. Tapi kalau Allah mau, ada aja yang mau ngajak dan bisa berangkat. Nah hadirin, kekayaan kita tuh sebetulnya pada keyakinan. Kalau orang sudah yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti itu ada, sekecil apapun walau sebesar zarah, kita akan lihat balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jadi udah sekarang lempeng aja hidup mah. Mikir baik, ngomong baik, berbuat baik, hati baik. Gimana kita udah berbuat baik, orang nggak berterima kasih, itu kan urusan dia nggak berterima kasih. Kita ningkat. Mana yang lebih baik untuk mujahadah kita? Kita berbuat baik, orang berterima kasih atau tidak berterima kasih? Jawab. Jawab. Berterima kasih atau tidak? Tidak. Kan lebih pahit buat kitanya, ya kan? Ningkat lagi, kita berbuat baik. Ya, ada orang yang tidak terima, ada. Cuman segini, makanya gitu, nggak boleh. Iya segitu. Kayak suami yang lain dong, ke rumah bawa Ferrari, Lamborghini, ya bawa aja lemper nih. Lempeng ini latihan, ya. Dilihat enggak sih oleh Allah suasana itu? Dilihat enggak? Dilihat. Nih ada seorang suami yang melakukan kesalahan. Cerita, kisah nyata. Istrinya tidak terima. Cemburu, udah capek. Saya udah nggak mau lagi sama kamu. Saya mau gugat cerai. Waduh suami. Gimana Senin akan menggugat. Itu kan kata istri. Belum tentu di dalam catatan Allah. Fokus tobat. Nge-SMS, jawab apa adanya. Jangan ngebales, jangan bertele-tele. Kalau salah ngaku. Kalau saya ngaku, saya malah diomelin terus. Denger aja, dah cuman omongan. Nggak pakai bata kan? Nah, kalau ngomongnya pakai bata ya rada repot. Dah, nggak apa-apa, istighfar. Tobat, ngaku salah. Nggak usah lebay. Habis saya begini, gak usah banyak alasan, gak usah banyak strategi, sing tulus kalau salah ngaku minta maaf. Bilang, saya minta, saya gak mau pisah. Kalau memang begitu, Allah yang menentukan. Gimana? Jangan gimana, saya kan gak tahu ya. Tobat. Sampai sekarang masih tidak sesuai, udah hampir 2 minggu ini. Allah yang ngebulak-balik hati. Hadirin, ini penting sekali ya, mujahadah gini. Jadi teman-teman sekalian, kita kan tiap malam Jumat kajian-kajian seperti ini ya, mengenal Allah. Tapi kalau enggak mujahadah rada repot. Yang kecil-kecil